Rintangan pasti datang menghadang, cobaan pasti datang menghujam. Tapi yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan. Halo Tips Lover, ketemu kembali dengan Intan Ipus di program Times Podcast. Kita akan terus berkolaborasi dengan UMKM, maka yang mau mempromosikan produknya silakan bisa kirim di sini. Untuk alamatnya ada di deskripsi di bawah ini. Nah, kali ini kita berkolaborasi dengan Aisyah Almira Musim Klating, ada pisang bulen Umiko, Bell House, Supini, susu sapi murni, kemudian ada sambal pecel dan lempeng salsa bila, dan kita berada di Cafe Ruang Seduh yang ada di Jalan Kemiri nomor 19B Kota Madiun. Bersama kita kali ini beliau adalah Bapak Yuri Ristanto, General Manager Pertamina Terminal Fuel Madiun. Langsung aja kita sapa beliau. Selamat datang Pak Yuri. Selamat datang Mbak Intan. Iya Pak, gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Intan. Alhamdulillah baik sekali ya Pak ya. Nah, kita akan ngobrolin ini Pak, banyak yang kita mau tanyakan. Mungkin bisa dijelaskan tentang Pertamina Madiun ini Pak. Wilayah operasional, unit kerja, produk dan jenis layanan dan lain-lain mungkin Pak. Baik. Iya. Sederhananya kita sebetulnya bergerak di bidang receiving, storage, dan distribution. Dari BBM atau BBK. BBM itu bahan bakar minyak, BBK itu bahan bakar khusus. Untuk kegiatan kita dari receiving itu sifatnya kita menerima, kemudian kita menimbun dalam tangki timbun kita, kemudian disalurkan ke end user kita, yaitu di teman-teman di SPBU. Iya, Pak. Salah satunya, kemudian juga ada teman-teman di lintas instansi seperti kepolisian, TNI, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya Pak ya untuk ininya. Kemudian juga untuk produk-produk kita ada public service obligation seperti produk premium, kemudian produk biosolar, juga kita melengkapi juga dengan produk-produk BPK, yaitu Pertamax series ya, Pertamax series, Pertamax turbo, ada juga Pertamax racing. Cuma di racing di sini memang masih jarang. Masih jarang ya Pak? Iya. Ya. Nanti ada untuk produk gas oilnya itu turunan dari biosolar, itu ada Pertamina Dex, Dexlite, dan ininya kelas-kelasnya seperti itu. Betul. Nah, ini untuk yang jenis layanannya Pak? Untuk jenis layanannya kami yang pasti adalah melakukan pelayanan terhadap teman-teman di SPBU, kemudian tadi yang TNI Polri, juga sebetulnya ada kelas juga untuk industri. Cuma untuk kami industri di sini memang dilayani oleh terminal Integrated Terminal Surabaya. Jadi kami berbeda khusus, ya Pak ya itu ya? Iya, kalau untuk di Madiun sendiri kami khusus untuk SPBU, Pertashop. Nah, ini yang baru ada Pertashop. Nah, teman-teman mungkin masyarakat masih belum banyak yang kenal Pertashop. Nah, betul sih? Itu Pak ya. Taunya kan ada SPBU Mini di sini nih, atau betul. Pertamini atau gimana. Nah, Pertashop adalah sebuah produk dari Pertamina retail kita untuk menyentuh masyarakat kita yang di agak pelosok seperti gitu itu, ya, yang untuk ke SPBU itu jaraknya dia bisa lebih dari 30 kilo, 20 kilo seperti itu, sehingga kami masuk lebih ke dalam ke area-area yang sulit untuk dilalui oleh mobil-mobil betul ya. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Terus ini untuk selama masa pandemi ini Pak, tingkat kebutuhan atau konsumsi BBM itu masyarakat cenderung naik atau turun Pak?
Iya, untuk pandemi sendiri ini kita memang kalau tidak salah terhitung dari mulai bulan awal-awal Februari itu signifikan sekali ada penurunan lah. Ada penurunan pastinya, penurunan betul. dari permintaan dari masyarakat seperti itu, sehingga kami pun juga istilahnya menyesuaikan seperti itu, supply kami juga kita sedikit turunkan agar tidak oversupply, istilah kasarnya nanti luber ya. Iya, betul. Luber karena kebanyakan supply-nya seperti itu. Demikian tadi Pak ya. Nah terus ini untuk pembatasan sosial termasuk pemberlakuan WFH ya Pak ya, yang selama ini dilakukan, apakah mempengaruhi konsumsi BBM juga Pak? Maksudnya mempengaruhi konsumsi BBM masyarakat? Ya, untuk prosedur WFH di kami memang sudah dikasih protokolnya sama manajemen dari kantor pusat. Istilahnya kita harus saling bergantian untuk hadir di office-nya. Di office-nya, betul. Kecuali operasional, memang agak kesulitan dari sisi operasional kita untuk melakukan WFH seperti itu, karena kalau WFH di operasional berarti harus automation. Seperti itu. Nah, kalau di office kita memang sudah melakukan, jadi ada beberapa teman yang sudah melakukan WFO, nanti berikutnya gantian teman yang lain dia WFH. Nah, tapi harapan dan sekarang pun kita untuk pelayanannya ke masyarakat, alhamdulillah tidak sampai membuat pelayanan atau kualitas pelayanan itu turun. Iya, betul. Ya, itu tetap harus kita provide apa yang mesti kita sediakan ke masyarakat. Jadi alhamdulillah sampai saat ini untuk pelayanan ke SPBU atau ke instansi lain yang tadi saya sebutkan itu nggak ada penurunan. Nggak ada penurunan ya Pak ya. Kalau misalkan ada penurunan, kalau di rata-rata selama ini kira-kira berapa persen Pak? Untuk masa-masa awal pandemi itu sekitar 30% kita merasakan ada penurunan. Dari awal itu 30%? 30% sempat anjlok di bulan-bulan awal. Cuma setelah lewat dari bulan April itu mulai sedikit-sedikit sudah mulai naik. Sudah mulai kenaikan. Sekarang ini kita di posisi yang sifatnya mungkin udah sampai hampir ke normal lah. Ya. Udah mungkin menyentuh normal terus turun lagi seperti itu. Istilahnya masih belum stabil ya Pak ya. Benar sekali. Ya Pak, apakah pandemi berpengaruh terhadap ketersediaan stok dan distribusi BBM di Kota Madiun atau di Madiun ini Pak? Iya. Tidak Mbak. Tidak berpengaruh ya ini? Iya. Kita nggak boleh sampai nggak bisa provide ke masyarakat, apalagi produk-produk yang public service obligation yang tadi saya sebutkan, PSO itu nggak boleh kurang. Premium, terus biosolar, itu pelayanan ke masyarakat nggak boleh sampai terhambat. Itu kalau sampai terhambat kami ya dimarahin juga sama Pak Maidi nanti ya. Betul Pak. Iya. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Terus ini Pak, bagaimana berdasar pengalaman sebelumnya, bagaimana pola konsumsi BBM masyarakat di akhir tahun, karena ini kan memasuki bulan Desember ya Pak ya, atau menjelang pergantian tahun seperti ini Pak? Iya. Kalau secara historical memang ada kenaikan yang dibilang signifikan banget sih sebetulnya enggak ya, karena memang dari daerah yang kita lakukan pendistribusian BBM itu kan kelas-kelasnya, ada yang di dalam kota, kemudian ada yang di pinggir kota. Betul. Nah, memang peningkatannya itu ada di sekitar pinggiran yang dekat dengan jalan tol. Jadi SPBU jalan tol itu kenaikannya cukup signifikan. Justru malah meningkat di daerah situ ya Pak? Betul. Tapi untuk dalam kotanya stagnan sih ya, stabil. Kalaupun ada peningkatan nggak terlalu signifikan. Karena kalau saya melihat fenomena dimulai pergantian tahun itu bahkan sampai kehabisan tuh Pak, sampai mungkin yang di luar agak sedikit keluar kota sedikit gitu Pak, itu kan kayaknya juga banyak yang antri. Itu pengaruhnya juga apakah memang ada di akhir tahun seperti ini? Iya, saya berharap hal ini nggak terjadi ya. Kami mungkin kalaupun ada, mungkin sifatnya itu bukan kendala teknis ya,
itu sifat-sifatnya non teknis, kayak misalnya harusnya teman-teman dari pengurus SPBU nih udah melaporkan kalau stok mereka udah menipis gitu. Cuma kan mereka kan juga butuh libur, Mbak, ya. Iya, betul. Butuh libur pada masa-masa seperti ini, akhirnya mereka konsentrasinya akhirnya nggak ke pekerjaan juga, ya, gitu. Walaupun kita secara semangat udah hadir melayani kapanpun gitu, tapi tetap aja ada situasional yang tiba-tiba oh iya aku lupa gitu. Tapi sekarang ini kita berusaha untuk jemput bola. Jadi jemput bola sebelum teman-teman SPBU itu melaporkan hasil penjualannya, kemudian stok akhirnya, kita ada satgas nih, Mbak. Sudah ada satgasnya sendiri itu ya? Kita dimulai kemarin dari tanggal 16 kita udah mulai satgas, satuan tugas Nataru, Natal dan Tahun Baru. Nah itu tugasnya nanti kita jemput bola. Kita minta laporan dari teman-teman SPBU, gimana stok kamu? Jadi sebelum mereka habis, kita kalau bisa udah profesional. Oke deh, seperti itu. tolong ya kamu lakukan penebusan, terus kami akan siapkan kendaraan untuk sana, seperti itu. Jadi nggak ada lag lagi. Lag di ini ya, jadi miskomunikasi nggak ada ya Pak pastinya ya. Ya Pak, ini kira-kira sudah ada kenaikan permintaan BBM nggak Pak? Maksudnya kenaikan jumlah permintaan BBM sampai saat ini? Sampai saat ini kalau saya tenggarai masih di kisaran 10%-an lah ya. Tapi ada kenaikan dong Pak? Maksudnya kenaikan, dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya pastinya sekitar 10% ya kan. Nanti mungkin di tengah agak sudah mulai mendekati melonjak juga mungkin sedikit Pak. Lah, sedikit lagi. Ya. Sedikit lagi. Ya Pak, kalau kebutuhan atau permintaan naik biasanya nih Pak untuk mendapatkan BBM agak sulit atau langka nih Pak. Kira-kira nih Pak faktor penyebabnya itu apa? Langka ya? Iya, karena sampai lama gitu Pak, sampai kayaknya kok kehabisan di berbagai SPBU seperti itu. Iya, saya agak ragu sebetulnya kalau disebut langka ini. Ini gini, ini kan hukumnya permintaan dan ketersediaan kan gitu ya. Kalau dari sisi ketersediaan ditenggikannya ada. Banyak. Gitu, banyak. Nah, cuma ini akhirnya masuk ke area sisi yang lebih dalam. Produk apa yang disebut langka gitu. Kalau misalnya produk substitusinya ada, berarti harusnya nggak bisa dibilang langka dong, kan gitu ya. Cuma memang ini harus masyarakat, mungkin saya juga ya termasuk masyarakat di sini, itu udah mulai harus dewasa. Mungkin pemerintahan kita udah benar-benar full support untuk memberikan produk yang diberikan bantuan seperti premium, solar, biasa itu kan sebetulnya bantuan dari pemerintah ya. Namun jumlahnya ini kan dibatasi, ada kuotanya. Nah saya berharapnya sih sebetulnya kita sebagai masyarakat ini lebih dewasa. Ini sebetulnya juga nasihat nggak siapa-siapa, termasuk juga mungkin saya sendiri. Seringkali saya lihat di SPBU masih ada beberapa kendaraan, kelasnya udah medium high. Tapi dia isinya itu mampirnya kalau nggak Pertalite, premium, seperti itu ya. Udah zaman gini masih ya. Betul. Padahal seharusnya mereka udah bisa di-provide untuk ngambilnya tuh jangan lagi premium lah atau biosolar biasa. Di sini kan ada Pertadix, ada Pertamax series. Nah seharusnya itu bisa diserap juga sama masyarakat. Nah ini selalu kita lakukan sosialisasi tapi lewat teman-teman itu. Dari sekeliling kita sendiri ya Pak ya. Iya. Jadi kalau untuk faktornya yang secara langsung dari Pertamina sendiri tidak ada ya Pak selama itu kendalanya. Ada kelangkaan di tangki saya masih ada. Masih full. Iya masih full. Oke Pak. Ini Pak untuk yang antisipasi Pertamina terhadap kemungkinan terjadinya kenaikan permintaan dan kelengkapan BBM itu apa Pak? Antisipasinya mungkin? Alhamdulillah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Kita di Fuel Terminal sudah melakukan beberapa persiapan, terutama kesiapan dari armada, mobil tangki,
awak mobil tangkinya, kemudian juga ketersediaan stoknya. Kita dengan Satgas Nataru ini kita lakukan koordinasi juga, terutama ke instalasi sekitar juga. Gitu juga kita harus ada bantuan juga dari aparat pemerintah seperti itu untuk keamanan pada saat perjalanannya, supaya nggak macet misalnya di jalan. Kita misalnya udah sedia, tapi kalau si armadanya macet di jalan karena kejebak sebuah event atau apa kan juga akhirnya kita juga berpengaruh juga ya Pak itu ya. Betul. Terhadap distribusi dari BBM itu sendiri. Betul sekali. Iya ini Pak. Kalau untuk tadi disebut misalkan ada Satgas ya Pak, Satgas BBM nih dari awal Bapak tadi sebutkan, bisa dijelaskan tugas dan fungsinya Satgas itu sendiri Pak? Ya. Dari Satgas sendiri itu secara kata bahasa satuan tugas. Nah tugas-tugasnya itu sebetulnya menetapkan atau memastikan tugas-tugas kita yang sebetulnya udah berjalan, Mbak. Sudah berjalan pastinya, berjalan untuk kita melakukan provide ke masyarakat ini, misalnya memastikan bahwa ada ketersediaan stok, ketersediaan mobil tangki atau armadanya, begitu juga awak mobil tangkinya, itu kan keseharian kita sebetulnya. Cuma satuan tugas ini tugasnya adalah memastikan bahwa prosedur yang telah kita lakukan setiap hari itu benar-benar dilakukan dengan sesuai seperti itu, sehingga termonitor dengan baik. Betul, dan monitornya ini sampai kantor pusat. Sampai kantor pusat. Jadi kalau sampai kedengaran teman-teman di Madiun kekurangan BBM itu, apalagi produk-produk yang sifatnya substitusi, bukan yang di PSO tadi sama pemerintah, itu mungkin saya bakal dimarahin juga gitu. Pasti bisa sampai gitu. Iya betul. Seperti itu imbasnya pasti ada ya Pak ya. Iya Pak, ini untuk imbauan Pertamina terhadap masyarakat ini Pak, dalam hal konsumsi BBM di masa pandemi Pak. Untuk masyarakat mungkin termasuk saya juga seperti tadi saya sampaikan, mungkin kita harus sedikit dewasa di masa-masa pandemi itu. Ketersediaan stok BBM memang tetap masih aman lah. Iya, masih aman. Cuma yang saya harapkan di sini mungkin masyarakat bisa untuk memilah dan memilih BBM yang harusnya diterima oleh mereka. Seperti contohnya teman-teman yang mungkin tadi sudah high atau medium high, itu sebetulnya sudah bisa menyerap Pertamax series kita, sehingga teman-teman yang misalnya kayak mobil angkot atau kendaraan-kendaraan umum lainnya itu bisa kebagian nih untuk BBM yang PSO tadi, Public Service Obligation, yang disubsidi. Nah ini Pak, untuk pertanyaan yang terakhir, selama pandemi ini Pertamina kira-kira sudah melakukan kegiatan apa aja untuk membantu masyarakat Pak? Ya. Alhamdulillah kita melalui program CSR kita, Mbak Intan, itu selama masa pandemi terutama telah memberikan bantuan kepada masyarakat, terutama untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19 seperti ini, yang dimana kita paham virus ini mungkin dari sisi mematikannya tidak terlalu ya kalau kata orang-orang pintarnya, tapi penyebarannya itu sangat cepat, sangat luar biasa. Kita nggak jaga jarak, kemudian tidak melakukan memakai masker, terus 3M seperti itulah ya, itu bisa memberikan efek jangka panjang untuk ininya, dan secara masif bisa penyebarannya juga ini. Terus Pertamina dalam hal ini memberikan bantuan-bantuan terutama yang terkait dengan 3M itu tadi, kayak ada pemberian tempat cuci tangan, kemudian juga masker. Nah ini kemarin juga program masker ini kami bersama Pak Maidi, Pak Wali Kota, kita bersama-sama goes bareng, Jumat berkah katanya. Jumat berkah, iya. Kita sepedaan bareng, kemudian membagi-bagikan. Nah, Pak Maidi kebagian membagikan sembako gitu. Sembakonya. Terus kami dari Pertamina membagikan masker dan susu kalau nggak salah seperti itu. Gitu. Kemudian juga yang
apa istilahnya kontinuitasnya udah lama kita lakukan, nggak terkait COVID saja. Ini kita punya berapa warga binaan, contohnya di desa Sogaten ya. Itu kami punya perkumpulan para lansia untuk membuat keripik tempe. Oh, itu baru di salah satu desa itu ya Pak ya? Betul. Nah, kenapa kami sasar desa tersebut? Karena menurut kami itu jujur aja untuk sebuah kota seperti ini, program CSR kita itu kan yang harus kita utamakan adalah di ring 1. Di ring 1 kita ini Kota Madiun yang secara ekonomikal sebetulnya safe gitu ya. Kalau teman-teman yang agak sedikit pelosok mungkin lebih gampang, tidak usah memilah dan memilih, capture dapat CSR-nya. Betul seperti itu. Nah, terus kenapa saya dapat yang di keripik tempe ini? Sasarannya adalah yang pertama itu Pak Gunawan ya, kalau nggak salah itu salah satu pendiri ini keripik tempe Sogaten itu memberdayakan ibu-ibu lansia untuk produktif lagi, untuk lebih produktif lagi. Nah, mereka diajak untuk membuat keripik tempe khas Sogaten waktu itu. Jadi keripik tempenya itu pinter Mbak, itu bukan diiris tipis-tipis, tapi dia dibuat memang sudah tipis. Oh, jadi dibuat dari awalnya itu ya Pak ya? Iya, sudah tipis. Saya juga baru tahu itu dari Pak Gunawan tersebut. Alhamdulillah juga kami sudah ada videonya waktu itu. Kami share juga. Nah, itu Pertamina masuk ke situ. Nah, cuma saat ini memang keripik tempe Sogaten sudah di masa-masa kami sudah harus melepas mereka karena sudah waktunya untuk mandiri. Sudah waktunya mandiri dan itu sudah berjalan berapa bulan? Yang Sogaten ini sudah lebih dari 3 tahun. Oh sudah, bahkan sebelum masa pandemi ini ya Pak ya? Betul. Ya itu yang kontinuitas di kami programnya tempe Sogaten. Terus kemarin ada juga Kampung Tangguh. Kampung Tangguh. Oke. Kampung Tangguh itu kedapatan kami di desa dekat Madiun Lor gitulah ya. Itu kami memberikan sebuah wawasan terhadap kampung yang tadinya awalnya ya kampung normal biasa, tapi kami berikan sosialisasi untuk pembangunannya bagaimana, terutama pembangunan ke sisi mental masyarakatnya menghadapi pandemi terutama. Secara ekonomikal kan teman-teman ini kan sempat agak drop dari sisi keekonomian. Nah, kami dengan program CSR perusahaan ini berusaha untuk membangkitkan masyarakat sekitar kami seperti itu, dan mudah-mudahan program-program kami juga nanti ke depan ini akan lebih meningkat. Di tahun 2021 ini kami mengusulkan ada 11 program CSR, tapi nanti teman-teman di kantor region kami di Surabaya akan melakukan verifikasi terlebih dahulu yang mana social mappingnya ini benar-benar menyentuh nggak nih ke masyarakat, memang diperlukan nggak, seperti itu. Bahkan nanti sampai ke nggak cuma di ring 1, nanti bisa ke arah-arah sampai Ponorogo malah kalau nggak salah. Sampai luar dari kota Madiun kita sendiri. Kita juga ada CSR tentang pemberdayaan atau penggunaan bulu merak lokal untuk digunakan sebagai topengnya Reok Ponorogo. Oh, seperti itu. Nah, yang mungkin nggak diketahui oleh masyarakat adalah biasanya teman-teman Reok Ponorogo ini dia memesan bulu meraknya itu dari India, Mbak. Oh, dari jauh ternyata impor juga ya, Pak ya? Iya. Jadi jangan-jangan itu bukan Reok Ponorogo gitu. Nah, ini salah satu kenapa kita masuk juga ke situ. Secara nasional ini penting karena diakuinya sebuah Reok Ponorogo sebagai culture yang memang benar-benar rootnya dari Indonesia, adalah sebuah penggunaannya ini harusnya 100% atau banyak lebih dari Indonesia sendiri, itu. betul. Kami
coba memasok. Oh iya, tentang bulu meraknya sendiri, merak itu bukan bulu meraknya dicabutin, tapi memang mereka secara periodik burung ini dia rontok. Oh gitu. Seperti itu. Terus langsung dipasangkan ke topeng-topeng itu. Seperti itu mungkin Mbak Intan. Ada yang lainnya lagi Pak? Mungkin banyak ya Pak. Banyak sampai juga, mungkin ya. Ini kita kalau mau meneruskan obrolan ini nggak cukup ya Pak ya. Waktunya sangat terbatas. Iya. Pak, terima kasih atas kedatangannya. Next time kita undang lagi ya Pak. Boleh Mbak. Silakan Iya. Mbak Intan. Ya terima kasih sekali lagi Pak. Sama-sama. Time Lover, demikian tadi obrolan yang sangat menarik. Nantikan kami di Time Podcast berikutnya. Sampai jumpa.